Yang jelas semua rencana, semua niat ya, manusia baik jahat maupun baik itu Allah tahu. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah SWT. Ya, dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. Nah, orang jahat itu nanti akan tahu di akhirat kaget, ya, terutama di mana tempat mereka dan di mana tempat yang mereka musuhi, yang mereka jahati itu. Ya, seperti sekarang ya, Israel. Jadi bagi orang Israel, Bani Israel ini nanti di akhir akan tahu di mana tempat itu, di mana tempat orang Palestina yang mereka bunuh itu. Mereka akan tahu. Ya, Allah sebutkan tadi. Ya, orang yang ingkar, kafir kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik itu. Tempat kembali yang baik itu untuk siapa? Yo, mereka akan tahu. Mereka akan tahu. Tapi cuma tahu baik bagi di akhirat tadi. Karena bukan untuk mereka kesudahan yang baik itu. Ya. Termasuk di dunia ini kesudahan yang baik adalah kemenangan dan sebagainya. Ya, kemenangan yang sebenarnya itu adalah hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian 41 naik ke atas. Allah jelaskan kepada kita. Ya, ini Allah ingatkan juga kepada orang-orang kafir, kepada bangsa yang zolim. Ya, itu belum baik. Kalau mereka ini belum kalah itu belum baik. Karena Allah sunnatullah itu bagi mesti mereka akan memperoleh kekalahan. Kapan dari waktunya, kalau udah zaman mereka yang sekarang hidup atau mungkin zaman generasi mereka yang berikutnya. Nanti suatu saat bangsa yang zolim ini akan mengalami Allah akan subhanahu wa ta'ala akan hapus dari muka bumi ini. Bahkan Allah jelaskan, dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah yang ingkar kepada Allah. Kami datang ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan bencana kepada mereka. Ada yang sekaligus, ada juga yang perlahan-lahan Allah berikan bencana kepada kaum itu, kepada bangsa itu. Lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dikurangi dari tepi-tepinya sampai akhirnya bangsa itu lenyap dari muka bumi ini. Nah, Allah Taala. Ya. Dikurangi dikit demi sedikit sampai akhirnya mereka akan binasa sama sekali. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, Dia maha cepat perhitungannya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kesusahan yang Allah timpakan, azab yang Allah timpakan kepada orang-orang maksiat itu tidak langsung, misalnya langsung dia mati, ya. Dikit-dikit ya. Mungkin distreskannya dulu itu kan, disakitkannya dulu dikit terus dan seterusnya sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan binasakan mereka. Nah, ada kebaikan juga sebenarnya dengan ditimpakan dikit demi dikit musibah tadi itu, agar mereka ini sebenarnya sadar. Tetaplah Allah inginkan semua manusia ini itu kembali ke jalannya. Tetap menginginkan. Maka itu yang Ta'ala, ketika kita ditimpa musibah, mari kita pertama kali harus kita sadari bahwa jangan-jangan ini peringatan Allah. Aku ini salah selama ini rupanya. Lalu kemudian Allah sakitkan, Allah kalahkan, Allah susahkan, dan seterusnya. Nah, cepat ingat. Ini peringatan Allah Ta'ala. Nah, bagi orang yang Allah tidak mau beriman, tidak mau bertobat, dia menganggap sepele ini kesusahan ini. Nah, akhirnya makin besar pada saat nanti dia akan terkaget-kaget, ya, lalu menyesal, dan penyesalan tidak akan berguna lagi pada saat itu. Nah, seperti zaman Fir'aun dulu, sebenarnya sebelum dia diberakkan di laut itu, mereka ini sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesusahan. Dalam Al-Quran sudah kita baca, sudah lewati cerita ini. Kalau salah surat surat Al-A'raf ini salah. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pernah turunkan hama kutu. Nah, kita sudah bahas, ya. Masih nggak ada? Kita pernah bahasan nih. Diberikan kutu, banyak kutuan. Lalu kemudian Allah timpakan juga hama belalang, banyak belalang. Sampai kemudian Allah jadikan sungai-sungai mereka, tempat-tempat minum mereka itu jadi darah. Tak acak diminum karena merah, kalau kan merah itu karena darah. Nah, seperti itu. Aku sempat baca film ilustrasinya, kusimpan, itu linknya, karena tak baca kusimpan dalam
jadi fotonya itu, karena di Facebook kutemukan itu ada cerita itu bahwa ada orang yang itu tadi awalnya ada penyakit kutuan tadi sampai darahnya itu banyak keluar, lalu kemudian datanglah hama belalang dan segala macam tadi, sehingga itu orang tuh banyak mati, darahnya tuh ngalir sampai kemudian ngalir ke sungai-sungai tadi yang mengalir. Nah, sungai inilah yang kemudian ngalir ke darah orang banyak mati tadi, sehingga akhirnya orang-orang di hulu-hulu situ, di hilir-hilir situ tak pacak menggunakan itu tadi. Sampai ngunci rumah pun juga, bersembunyi dalam rumah pun juga tak bisa melindungi diri mereka dari hama kutu belalang tadi itu yang nyerang mereka tadi. Ada diilustrasikan filmnya itu tadi. Sampai akhirnya ujungnya kemudian Allah hentikan musibah itu, ya, tentunya melalui mungkin usaha mereka, ya, usaha Fir'aun dan tentaranya tadi. Ibarat kita sekarang ini istilah keren itu riset, ya, penelitian segala macam, akhirnya ditemukan formula, akhirnya kutu dengan belalang tadi bisa dibasmi. Nah, ini Ibnu Ta'ala menyebabkan mereka itu tertutup hatinya tadi. Dia menyangka ini usaha mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala ilhamkan untuk mereka ilmu tadi, sehingga mereka menemukan antivirusnya, ya. Mereka temukan obatnya, sehingga kemudian bencana tadi wabah tadi itu bisa ditanggulangi. Nah, mereka sombong, katanya ini hasil usaha mereka. Padahal itu sesungguhnya Allah kehendaki mereka seperti tadi. Akhirnya aman lagi. Nah, tak berubah, masih tak beriman kepada Allah. Kemudian bahkan semakin gencar memerangi Musa dan Bani Israel yang beriman pada saat itu. Pada akhirnya mereka menyerang besar-besaran, sampai kemudian Musa dan para pengikutnya itu lari terdesak di belakang laut, di belakangnya laut, di depannya tentara Fir'aun. Nah, bingung mereka. Akhirnya Allah ilhamkan untuk memukulkan kembali tongkat ke laut tadi. Akhirnya terbelah, nyeberang di tengah-tengah, Fir'aun nyusul, gitu kan? Pas di tengah laut, Allah Subhanahu wa taala tutup lagi jalan yang nyeberang tadi. Matilah kalau Fir'aun. Nah, padahal sebenarnya tadi kau omongkan, kaitan dengan ayat itu tadi, ayat 41 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mendatangkan azab itu dikit demi sedikit. Nah, dikit demi sedikit ini tujuannya apa? Agar kita ini cepat sadar, berubah. Kapan berubah? Udah lagi azab besar lagi. Nah, tapi bagi yang Allah sudah tutup hatinya, tertutup karena kemaksiatannya, ini tidak dihiraukannya. Tidak dipedulikannya. Bahkan mereka makin gencar, ya. Melawan kebenaran ini. Nah, akhirnya apa? Dikit demi sedikit tak dimanfaatkan, akhirnya Allah timpakan azab yang sebesar-besarnya. Akhirnya mereka saat itu, nah, entahlah, kejadian Fir'aun, kembali kepada Fir'aun ini, ketika dia nak terberak tadi, baru dia nyesal. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tak baca lagi, ya, karena saat itu dia sedang sakaratul maut. Sakaratul maut terjadi, maka tidak akan lagi ada taubat untuk orang yang sedang sakaratul maut. Katik lagi tempatnya itu. Masa taubat itu sudah Allah tutup. Jadi Rasulullah yuwargir, ketika napas sudah tenggorokan, tidak katik lagi kesempatan untuk bertaubat. Sebelum ditenggorokan masih ada kesempatan. Nah, ini yang terjadi. Para ulama mentafsirkan bahwa cerita Fir'aun ini, ada yang menyebutkan lah tersebut kalimat iman tadi itu lisannya, ya. Tapi